kemudian menjadi pusatnya agama Islam, bahkan menjadi pusatnya keilmuan. Berjalannya waktu terjadi kemerosotan, sehingga seperti sekarang menjadi pusatnya agama Nasrani. Sampai sekarang di Spanyol sana masih ada peninggalan-peninggalan umat Islam. Di jembatannya itu masih ada tulisan Allahumma ya Rabbi sadim sadim. Kemudian di gerbang istana masuknya itu ada suatu tulisan berbahasa Arab, kurang lebih menjelaskan tentang syiar-syiar Islam. Di antaranya Spanyol ini runtuh karena merosotnya keilmuan. Sampai sekarang di gereja terbesarnya itu masih ada lafadz Asmaul Husna, termasuk lafadz Allah Muhammadur Rasulullah, tetapi naudzubillah di sampingnya ada salib yang besar. Di sana masih banyak peninggalan-peninggalan umat Islam. Sebagian sejarah mencatat bahwasanya yang merontohkan Andalusia atau Spanyol yang dulu menjadi pusat, termasuk salah satu pusat penyebaran agama Islam, yang meruntuhkan adalah pasukan Mongol, pasukan Tartar yang kondang dengan kekejamannya. Bukan hanya puluhan ribu, bahkan sampai 400.000 umat Islam dibantai habis oleh orang-orang Mongol. Sebagian sejarah mencatat itu dulu pasukan Mongol menghancurkan umat Islam tidak langsung. Mereka meneliti keadaan umat Islam dulu, setelah melihat bagaimana amalan umat Islam baru diserang habis-habisan. Maka waktu itu seorang ratu Nasrani mengirim mata-mata ke Andalusia. Coba kamu ke Andalusia, Spanyol sekarang, kamu teliti orang-orang yang di pinggir jalan, di tempat-tempat nongkrong, ngumpul-ngumpul itu yang dibicarakan apa? Di warung-warung itu yang dibicarakan apa? Maka mata-mata meneliti, pertama kali dikirim dia melihat orang-orang muda, orang-orang tua itu walaupun di pinggir jalan itu obrolannya beda. Obrolnya itu bahas ilmu agama. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana bacaan Qur'annya, mudzakarahnya tuh omongnya itu masalah ilmu. Sampai mata-mata tadi menemukan ada seorang pemuda nangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Katanya, saya ini punya target, punya cita-cita dalam 1 tahun ini akan ngarang kitab-kitab ilmu agama sampai sekian belas jilid. Ternyata dalam 1 tahun ini masih kurang 3 jilid. Nangis. Maka mata-mata tadi kembali kepada sang ratu menyampaikan. Maka dia mengatakan, oh jangan, ini umat Islam tidak boleh diserang. Kalau umat Islam kita serang, kita pasti kalah. Kemudian setelah berapa tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun kemudian, ngirim mata-mata lagi. Sama, kamu datang ke tempat perkumpulan umat Islam, bukan di masjidnya, tapi di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung. Apa yang dibicarakan mereka? Maka mata-mata tadi menemukan ada seseorang yang nampak sedih. Kenapa? Saya ini punya murid, ada 40. Tetapi ketika saya ajar, tidak semuanya paham. Saya ajari ilmu agama, belajar kitab, tapi yang paham itu tidak 100%. Mungkin cuma 50%. Saya sedih sekali, kok saya belum bisa memahamkan mereka urusan agama. Maka mata-mata tadi kembali kepada sang ratu melaporkan apa yang dia dengar. Maka sang ratu masih mengatakan, ini umat Islam masih kuat suasana keilmuan. Kalau yang dibahas itu keilmuan, yang di otaknya itu adalah ilmu agama, berarti kehidupannya nanti masih berpegang kuat dengan ilmu agama. Kalau ini bahaya diserang.
Mereka umat Islam masih dalam pertolongan Tuhannya, nggak boleh kita serang. Kemudian ditunda sampai 10 tahun kemudian ngirim utusan lagi. Maka dia melihat pembicaraan di tempat ngumpul anak-anak muda di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung itu berbeda. Yang dibicarakan adalah bukan urusan mudzakarah ilmu lagi, tapi yang dibicarakan adalah urusan dunia. Ada yang nangis karena putus cinta, ada yang sedih karena bangkrut. Tidak ada di pinggir-pinggir jalan itu orang-orang yang ngobrol urusan agama. Di masjid memang masih ada, tapi di luar masjid itu sangat-sangat minim urusan pembicaraan agama. Maka waktu itu sang ratu mendapat laporan seperti itu langsung senang. Oh, kalau gitu kita siapkan pasukan untuk menghancurkan umat Islam. Maka betul dia menyiapkan beberapa ratusan atau bahkan ribuan pasukan untuk menyerang umat Islam. Akhirnya umat Islam dibantai habis, kurang lebih ada 400.000 umat Islam. Kemarin di Temboro waktu di Al-Masjid itu pertemuan wali santri yang begitu banyak itu baru mencapai 50.000. Kalau 400.000 begitu banyak umat Islam hancur-hancuran, raja umat Islam juga dibunuh. Ketika kerajaan Islam yang menjadi pusat di Spanyol akan dihancurkan, maka panglima perang dari Mongol itu membuat undangan, memberi pengumuman. Coba, mana pimpinan umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, ulama-ulamanya, wali-walinya mana? Kok umat Islam begitu lemah, dengan mudah kami bantai? Mana ulamanya itu mana? Wali-walinya itu mana? Yang katanya orang-orang dekat dengan Allah, dapat nusratullah itu mana? Maka ulama-ulama yang waktu itu nggak ada yang berani datang, karena kalau datang pasti setornya mati. Maka yang ajib, yang datang seorang pemuda, masih pemuda, umur belum ada 20 tahun. Dia datang dengan membawa seekor unta, seekor kambing, dan juga seekor ayam. Maka raja tadi, panglima musuh tadi dari Nasrani tadi heran. Ini yang tua-tua nggak ada, yang ada kok cuman anak muda. Bukan membawa senjata, bukan, tapi yang dibawa malah unta, kambing, sama ayam. Maka dia, panglima tadi mengatakan, ini kok yang datang anak muda, yang tua-tua itu mana? Ulama-ulama besarnya itu mana? Yang pandai pidato itu mana? Maka si pemuda tadi mengatakan, wahai tuan, kalau pengen mencari yang besar-besar, ini lo ada unta, jauh lebih besar daripada saya. Kalau yang pengen cari yang nampak berwibawa, jenggotnya panjang, ini ada seekor kambing. Kalau yang nyari pandai bicara, ini ada ayam yang sering berkokok. Tapi kalau kamu pengen orang yang berakal, ini saya, kalau temui saya, katanya. Maka panglima tadi mengatakan, saya pengen ngasih kamu 2 pertanyaan saja, kamu jawab. Yang pertama, siapa yang mendatangkan saya ke Andalusia untuk membantai umat Islam? Yang kedua, siapa yang bisa ngusir saya dari negeri kamu ini, umat Islam ini? Maka pemuda tadi mengatakan, yang mendatangkan kamu ke sini untuk membantai kami umat Islam, saya. Maksudnya bagaimana? Kami umat Islam dulu ketika kami mengamalkan agama sungguh-sungguh, kami membuat majelis-majelis ilmu, mengamalkan ilmu agama dengan tuntunan syariah, maka Allah Ta'ala jaga kami, tidak hancurkan kami. Tetapi terjadi kemerosotan, suasana ilmu merosot, akhirnya amalan merosot. Maka sesuai janji Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan hambanya, kecuali hamba tadi merubah amalannya.
Karena amalan kami merosot, maka Allah datangkan kamu untuk menghancurkan kami umat Islam sebagai pelajaran buat kami. Yang bisa ngusir saya kamu, Tuhan siapa? Yang bisa ngusir Tuhan ya saya, kami umat Islam. Kalau nanti kami umat Islam kembali mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, kami akan buat majelis-majelis ilmu sehingga yang ada dalam otak umat Islam adalah ilmu agama, kehidupannya berdasarkan ilmu, amalan kami kuat, maka kalau Allah Ta'ala sudah menolong kalian, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghancurkan kami umat Islam. Maka betul setelah kehancuran umat Islam di Spanyol, tinggal beberapa sedikit dari kalangan umat Islam, maka membuat majelis ilmu, menguatkan amal lagi. Akhirnya wujudlah orang-orang yang sekelompok umat Islam yang dia kembali mengamalkan agama sungguh-sungguh, sehingga pasukan kafir sebanyak apapun tidak bisa menghancurkan umat Islam. Termasuk beberapa daerah umat Islam yang akan dihancurkan Tartar, peperangannya yang maju melawan pasukan Tartar Mongol yang begitu kejam, yang begitu kuat, tidak bisa ditaklukkan siapapun. Ternyata akhir-akhirnya dikalahkan juga umat Islam dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. Di antaranya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama besar, seorang wali Allah, ketika berhadapan dengan pasukan Tartar bukan mengandalkan senjata, dia doa kepada Allah, akhirnya Allah tundukkan angin kepada beliau. Maka pasukan Tartar datang, maka biiznillah Allah, Syekh Izzuddin bin Abdussalam nyuruh angin kamu hancurkan pasukan Tartar. Langsung ada angin topan menghancurkan pasukan Tartar, hancur lebur semuanya. Jadi hadirkan Allah Ta'ala, maka ini kita membuat majelis-majelis ilmu dengan harapan amalan kita sehari-hari itu tambah hari tambah meningkat. Amalannya itu bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan ilmu. Kalau didasari dengan ilmu, walaupun kelihatannya tidur, kelihatannya masuk rumah, kelihatannya makan, kalau dasarnya itu adalah ilmu, ketaatan kepada Allah, maka semuanya dihitung mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah menjadi wali-wali Allah, dekat dengan Allah, dan disitulah kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Maka kita niat istiqomah lagi dan lagi, kita ajak kawan-kawan untuk duduk dalam majelis ilmu, insyaallah ya. Insyaallah. Liridha illahu ala di Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Ramadan telah lewat. Sekarang kita memasuki bulan Syawal. Berlalunya bulan Ramadan bukan berarti hari kita libur dari puasa. Kalau Ramadan memang amanah yang utama, yang fardu yang ada di bulan Ramadan adalah puasa. Ketika selesai Ramadan memang puasa fardu sudah habis. Tapi bukan berarti sudah kita libur dari puasa, bukan. Masih ada namanya puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Dalam dunia Islam itu ada namanya ulama-ulama fikih yang bahas tentang hukum-hukum yang nampak oleh pandangan mata. Ada lagi ulama-ulama ahli tasawuf yang tugasnya itu, pembahasannya itu adalah membersihkan hati, mendidik cara berpikir, mendidik sifat-sifat hati sehingga dia tambah hari tambah dekat dengan Allah. Kalau fikih membahas zahirnya, kalau tasawuf itu membahas batinnya, cara berpikir dan yang lain. Ahli riyadhatun nafas, pendidikan rohani. Nah, para ulama itu yang fannya seperti itu. Dulu saya pernah ke Aceh Utara. Saya jumpa dengan seorang ulama, ini agak beda dari yang lain. Ada kawan saya dari Aceh itu jumpa dengan ulama tadi, menyampaikan, Pak Ustadz, ini istri saya ini
saya lihat amalannya itu Masya Allah bagus sekali. Sholatnya kalau dengar azan langsung ambil wudhu, sholat sunnah, langsung mengerjakan sholat di awal waktu, menjaga najis juga sungguh-sungguh dan yang lainnya. Tapi Pak Ustadz, ini istri saya tuh mudah terbawa emosi, dikit-dikit marah sama suami sendiri, kadang suaminya dibentak katanya. Maka Ustadz tadi mengatakan, oh itu masalahnya di hatinya masih ada sifat ini, saya lupa namanya, punya sifat ini. Kalau sifat ini masih ada di hatinya, nanti dia akan mudah emosi dan yang lain, mudah marah, mudah egois dan yang lainnya, tersinggung dikit marah. Karena di hatinya itu masih ada sifat ini, perlu diobati penyakit ini. Ini ada resepnya. Maka nanti suruh ikut ngaji rutin, nanti insya Allah kita obati dikit demi sedikit. Itu ada ulama yang pakarnya itu seperti itu. Kalau kita di fikih dibahas sholat yang sah itu bagaimana? Ada ulama-ulama itu yang pakarnya, kita sowan pada beliau, Pak Yai, ini hati saya itu kok masih cinta dunia, apa obatnya? Saya ini kalau sholat kok nggak bisa khusyuk, apa resepnya? Itu ada ulama yang pakarnya seperti itu. Saya ini sulit sekali menundukkan nafsu. Pokoknya yang cocok nafsu mesti saya turuti. Nafsu saya tuh kok sulit sekali ditundukkan, obatnya apa? Oh, itu nanti ada pakar ulama-ulama tersendiri bagian rohani. Nah, kata mereka ulama-ulama yang fannya seperti itu termasuk ablagul asya fi riyadatin nafsi wa kashri syahwat wa istinaratil qalbi wa ta'ti bil jawarih wa taqbiduha. Puasa itu termasuk amalan yang dalam pengalaman itu paling kuat untuk riyadatun nafas, untuk pendidikan rohani, memudahkan seseorang untuk menundukkan nafsu, memudahkan seseorang untuk mengatur anggota tubuh ini sehingga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, wastinaratil qalbi, dan paling potensi besar untuk menyinari hati, hatinya tidak mati, tidak gelap. Termasuk amalannya adalah puasa. Bukan hanya puasa fardu, tapi juga puasa sunnah. Ini Ramadan telah lewat, bukan berarti kita libur dari puasa, tapi masih ada puasa-puasa sunnah. Insya Allah pagi ini kita sedikit membahas puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada yang berulang setiap tahun sekali, nanti ada yang setiap bulan, ada yang setiap pekan. Yang setiap tahun yang masyhur diantaranya adalah saumu yaumi arafah, puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwasanya puasa 9 Zulhijjah itu orang yang mengamalkannya, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dia selama 1 tahun yang sedang dia kerjakan dan juga 1 tahun yang akan datang. Di tahun itu dosa-dosanya diampuni Allah, di tahun yang akan datang andaikan terpeleset dalam dosa-dosa tanpa disadari, barokah puasa hari Arafah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tanggal 9 Zulhijjah ini untuk orang-orang yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Kalau mereka yang haji, tawajuh amalan haji 9 Zulhijjah pagi, persiapan mandi dan yang lainnya, nanti zuhur, nanti di salah satu masjid di Bukit Arafah yang bawah, nanti jamak takdim, kemudian setelah itu persiapan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah termasuk amalan utama bagi orang yang haji adalah wukuf di Padang Arafah. Bagi orang-orang yang tidak sedang haji disunnahkan untuk puasa hari Arafah. Kemudian sebagian ulama menganjurkan amalan orang haji itu yang paling utama adalah wukuf di Padang Arafah.
Ada suatu tempat kalau dulu bukit bebatuan, nanti di sana merengek-rengek doa kepada Allah. Kalau yang sempurna setelah jamak takdim sampai nanti masuk maghrib, masuk kemudian jamak takdim maghrib isya, kemudian meninggalkan tempat dari wukuf di padang Arafah, itu yang paling sempurna. Bagi mereka yang tidak haji selain puasa dianjurkan doa. Sebagaimana orang-orang yang wukuf mereka sibuk doa, yang tidak haji juga dianjurkan berdoa. Waktunya habis zuhur. Maka biasanya ulama-ulama yang di negeri kita 9 Dzulhijjah habis zuhur itu doa. Niru-niru amalan orang yang sedang haji. Semoga barokah. Niru-niru mereka, doa bareng bersama mereka, sebagaimana Allah terima doa mereka, Allah juga terima doa-doa kita. Harapannya seperti itu. Sebagian ulama memahami lagi, Indonesia dan Arab Saudi itu selisih 4 jam ya? 4 jam. Berarti kalau doanya habis zuhur, di sana masih jam 9 pagi, belum mulai doa. Kalau di sana jam 12, berarti di sini jam 4. Kalau di sana jam 2 berarti di sini jam maghrib. Berarti doanya habis asar itu setar awal sampai kurang lebih jam 10 malam. Itu waktu-waktu doa. Yang jelas 9 Arafah itu berbanyak usaha untuk puasa sunnah, kemudian disempurnakan dengan doa-doa mulai habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Semoga yang rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada orang wukuf juga Allah berikan juga kepada kita yang niru-niru amalan mereka. Kemudian para ulama juga fuqaha mereka menganjurkan selain puasa 9 Dzulhijjah juga dianjurkan tanggal 8-nya tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu puasa, tanggal 9 juga puasa. Apa hikmahnya? Jaga-jaga. Karena kan sering akhir-akhir ini kita sering ru'yatul hilal antara Indonesia dan Arab itu sering berbeda. Di sini 9 Dzulhijjah, di sana sudah 10 pengumumannya. Di sini baru 30 Dzulqa'dah, di sana sudah diumumkan 1 Dzulhijjah. Sehingga kalau hitungan di sana 9 Dzulhijjah, di sini masih 8 Dzulhijjah. Maka untuk kehati-hatian, maka puasanya disempurnakan 2 hari. Bukan hanya 9 Dzulhijjah, tapi 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Hikmahnya apa? Untuk kehati-hatian. Jangan-jangan sebenarnya itu yang 9 Dzulhijjah adalah tanggal 8 di negeri kita. Walaupun kalau pandangan fikih ya sudah mengikuti daerah masing-masing. Kemudian yang kedua yang berulang setiap tahun adalah tanggal 10 Muharram atau malam Suro, hari Suro. Kalau di negeri kita, khususnya Magetan sekitarnya, itu paling meriah itu adalah malam Suro. Malam Suro itu malam tanggal 1. Memang itu istimewa awal tahun Hijriah. Sebagian desa kalau malam Suro, malam 1 Muharram ada istighosah satu desa di perempatannya, bawa panggang dan yang lain istighosah, ambil barokah dari malam Suro. Tapi sebenarnya namanya Asyura itu kalau bahasa Jawanya Suro, kalau bahasa Arabnya Asyura itu tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram, bulan Suro itu memang istimewa. Tapi puncak keistimewaannya itu bukan di tanggal 1. Tapi lebih tepatnya di tanggal 10 Muharram. Asyura, bahasa Jawanya Suro itu yang sebenarnya dari kata bahasa Arab Asyura, akhirnya dalam lidah Jawa jadi Suro, itu sebenarnya yang puncaknya bukan di tanggal 1-nya tapi tanggal 10-nya, tanggal 10-nya. Maka tanggal 10 itu disunnahkan untuk puasa Asyura. Fadilahnya apa? Dalam beberapa riwayat hadis, puasa Asyura itu menghapus dosa selama 1 tahun. Kalau Tasu'a menghapus dosa selama
2 tahun, kalau Asyura 1 tahun. Sebagian ulama meneliti kenapa berbeda, apa dibalik keistimewaannya sehingga puasa Arafah lebih istimewa. Kalau puasa Syura itu bukan khusus umatnya Nabi. Ketika bagi Nabi hijrah Mekah ke Madinah, di sana orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa dulu, penerusnya, itu sudah biasa puasa 10 Muharram. Jadi dalam sejarah memang 10 Muharramnya itu hari yang paling sakral, di mana umat Islam sejak dulu itu nusratullah para anbiya itu banyak terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sejak sejarah paling baik seperti itu. Nabi Adam diterima taubatnya 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, kemudian Allah selamatkan Nabi Musa, hancurkan Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Ini dalam sejarah, ini bukan khusus umatnya Nabi tapi umum. Tapi kalau hari Arafah itu yang pertama kali puasa ya umatnya baginda Nabi, bukan umat-umat terdahulu. Baginda Nabi itu adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan seluruh Nabi dan Rasul. Karena beliau pimpinan seluruh Nabi dan Rasul, dan hari Arafah itu khusus untuk umatnya Nabi, maka juga lebih istimewa daripada Asyura. Kalau Asyura bukan khusus umatnya Nabi, tapi sejak zaman dulu. Di sebagian ulama ada yang meneliti seperti itu. Maksud dari dosa-dosa diampuni itu adalah, sebagian ulama menjelaskan, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua dan yang lain, itu harus betul-betul taubat dari lubuk hati. Betul-betul taubat, nangis betul kepada Allah, ditobati. Kalau itu kaitan dengan hak adami, pernah menggolimi tetangga saudara muslim, tidak cukup dengan istighfar, tetapi ya harus datang yang dizalimi mohon maaf. Yang dimaksud dosa tadi diampuni khusus dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu apa saja? Banyak sekali. Melihat menggunakan mata tidak sesuai yang ditentukan syariat itu juga dosa. Berjalan di tempat yang tidak diridhai Allah itu juga dosa. Sebagian ulama lagi lebih ada lagi, sholat kalau nggak khusyuk, hatinya ngelamun, itu juga suatu kesalahan. Memang sholatnya wajib amalan, tetapi hati yang nggak khusyuk itu juga suatu kesalahan. Untuk dosa-dosa kecil, baik disengaja maupun tidak, itu akan terlebur dengan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang terulang setiap tahun sekali. Lanjutannya tadi, selain yang Tasu'a kemudian Arafah, seperti ini bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Masih tinggal beberapa hari lagi. Puasa 6 hari Syawal itu tidaklah harus tanggal 2 Syawal. Ramadan selesai, Lebaran 1 Syawal, tidak harus 2 Syawal. Memang yang paling bagus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang paling bagus. Langsung disambung. Sehingga di negeri kita ada namanya kupatan. Lebaran ketupat, hari ketupat. Itu kalau sejarah ulama-ulama dulu sampai beberapa negeri Islam yang masih terjaga seperti di Yaman. Kalau di Jawa yang masyhur katanya di Trenggalek, itu 2 kecamatan kalau nggak salah, itu sepakat. Kiainya, masyarakatnya, kalau Lebaran 1 Syawal setelah sholat Id pulang ke rumah masing-masing. Nggak ada makanan istimewa, nggak ada. Biasa saja. Hari besok 1 kecamatan sepakat puasa Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
sore hari memeriahkan puasa Lebaran ketupat. Meriahnya bukan 1 Syawalnya, tapi tanggal malam 8 Syawalnya. Disempurna betul. Itu paling meriah, melebihi daerah-daerah lain. Kalau di daerah Magetan sekitarnya, tradisi Lebaran hari ketupat masih ada, cuman puasanya yang sudah mulai hilang. Itu yang paling bagus seperti itu. Kalau ditunda akhir bagaimana? Boleh. Ini tinggal beberapa hari, masih 5 harian. Kemarin belum puasa Syawal, ini masih ada beberapa hari, boleh enggak? Boleh, masih bisa. Masih bisa. Tidak harus tanggal 2 Syawal, boleh di akhir Syawal. Kalau diecer-ecer boleh enggak? Ini punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Sekaligus diniati puasa Senin Kemis plus puasa Syawal. Biar puasanya enggak terlalu banyak katanya. Bisa enggak? Untuk puasa sunnah bisa. Untuk puasa sunnah bisa. Jadi biasa puasa Senin Kemis diniati sekalian saya puasa Senin Kemis sekaligus puasa Syawal. Boleh enggak? Boleh. Yang penting niatnya didobeli. Untuk puasa sunnah boleh. Tapi kalau fardu enggak boleh. Saya kemarin enggak puasa 3 hari punya kodokan. Sekarang saya tak puasa fardu 1 hari niatnya kodok 3 hari. Kalau seperti itu enggak boleh. Ya harus 3 hari betul. Tapi untuk puasa sunnah Syawal boleh digabung dengan puasa sunnah yang lain. Boleh digabung. Yang penting masih tidak harus di awal Syawal, boleh di akhir, juga tidak harus berterusan, tapi boleh dipisah, bahkan andaikan digabung dengan puasa sunnah yang lain juga masih mendapatkan pahalanya. Fadilah yang masyhur, orang yang puasa 6 hari Syawal setelah Ramadan dihitung seperti puasa 1 tahun. Kalau terus menerus berarti puasa seumur hidup. Termasuk anugerah Allah kepada umatnya baginda Nabi, setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Ramadan 1 bulan dilipatkan 10 berarti 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari dilipatkan 10 menjadi 60 hari alias 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 pas 12 bulan. Berarti mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Lah kalau tiap tahun seperti itu berarti seolah-olah seumur hidup puasa terus menerus. Puasa terus menerus. Wallahu a'lam. Nggih. Sedikit mendengar. Nggih, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang bertanya, nggih, monggo. Yang pertama mengenai penataan shaf. Shaf itu tertibnya yang penataan shaf yang benar adalah dimulai dari yang tengah dulu. Yang paling istimewa itu yang pas di belakang imam. Itu yang paling utama. Maka menata shaf, baik shaf pertama, kedua dan selanjutnya itu mulai dari tengah dulu. Tengah dulu. Kalau kanan dan kiri yang paling utama adalah sebelah kanan. Tapi kalau yang kanan penuh yang kiri kok agak junjing, ya lebih utama yang kiri. Di secara umum penataan shaf itu mulai dari yang tengah dulu. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, yang paling utama adalah yang tengah. Kemudian kanannya kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tidak termasuk tertib membuat shaf, tidak membuat shaf yang baru sebelum shaf yang di depannya sempurna. Kalau shaf yang pertama masih belum sempurna, ya sudah sempurnakan dulu. Kadang-kadang sebagian kita untuk mengejar supaya tidak ketinggalan jamaah, datangnya agak lambat, baru buka pintu rumah sudah iqomah. Kebetulan rumahnya agak jauh, jalan kaki lagi. Masuk pintu masjid, baru beberapa langkah imamnya takbir ruku. Akhirnya supaya tidak masbuk 1 rakaat langsung cepet-cepet takbir. Membuat shaf yang baru padahal shaf yang di depannya masih kosong. Apakah keliru?
sholatnya nggak sah. Bukan masalah keliru sholatnya nggak sah, tapi yang paling bagus adalah menyempurnakan soft yang di depannya terlebih dahulu. Jadi lebih utama menyempurnakan soft di depannya walaupun berakibat ketinggalan 1 rakaat daripada mengejar rakaat kemudian soft yang di depannya masih kosong. Jadi lebih utama menyempurnakan soft daripada mengejar supaya tidak masbuk. Kemudian kadang-kadang di soft yang depan atau di samping itu ada yang kosong. Sehingga kadang-kadang yang kosong di soft pertama, akhirnya soft kedua melangkah ngisi yang soft di depannya, padahal itu masih tengah-tengah sholat. Kadang-kadang dia di sebelah kiri ternyata sampingnya batal, akhirnya mundur, akhirnya di samping tadi geser ke sebelah kanan supaya tambah dekat dengan imam. Bagaimana seperti itu? Boleh apa tidak? Boleh, asalkan dengan tertib yang benar. Tidak dengan 3 gerakan yang bertubi-tubi, tapi 2 gerakan paling banyak, atau 1 gerakan, 2 gerakan, berhenti, syukuran tumakninah, tasbihat beberapa kali, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi melangkah 1, 2, berhenti dulu kalau di depannya, setelah beberapa waktu jalan lagi 1, 2 sehingga soft di depannya menjadi sempurna. Kalau geser ke kiri sama atau kanan, langkah 1, 2, berhenti dulu beberapa detik, kemudian lanjut lagi 1, 2. Kalau langsung 1, 2, 3, 4 berarti 3 gerakan berturut-turut, maka bisa membatalkan sholat. Ngisi ke kanan atau ke kiri sama, langsung geser, tidak ada jedanya, masuk kategori 3 gerakan bertubi-tubi sehingga sholatnya batal. Kemudian mengenai punya tetangga sudah menyampaikan kalau ingin ambil jeruk atau daun jeruknya silahkan, walaupun saya nggak ada sudah nggak apa-apa. Ada istilah di kalangan fuqaha itu ulima ridho'uhu, memang mengambil barang orang lain tanpa izin itu nggak boleh. Tapi kalau di awal sudah mengatakan silahkan ambil kalau mau. Kalau sudah izinnya tuh seperti itu, nggih, silahkan ambil sesuai keperluan sekiranya pemiliknya mengikhlaskan. Tapi kalau silahkan ambil kalau mau, kemudian seluruh pohonnya daunnya sampai rontok habis, nah kalau seperti itu ya nggak boleh. Tapi kalau secukupnya, andaikan kita sudah nggak ngomong, langsung ambil saja, boleh. Ada istilah ulima ridho'uhu, ngambil barang orang lain sekira pemiliknya tuh ikhlas. Andaikan kita izin, pasti diizinkan, itu diperbolehkan. Tapi kalau ini alhamdulillah ini baru panen jeruk, kalau pengen ambil buah jeruknya ambil sendiri. 1 pohon buah jeruk dihabiskan semuanya. Kalau itu insya Allah nggak ikhlas. Tapi kalau 1, 2 insya Allah diikhlaskan. Kemudian yang satu lagi kepada Ibu Suci Rahayu. Doa untuk beliau, semoga sakitnya disembuhkan Allah Ta'ala, sembuh yang barokah, sembuh dari sakit dan juga dibersihkan dari dosa-dosanya. Karena orang itu kalau beriman kemudian sakit, ketika dia sakit maka Allah cabut rasa kenikmatan makan, kenikmatan istirahat dan yang lain. Ketika dia sembuh, Allah kembalikan rasa nikmat tadi. Ketika sakit, dosa-dosanya dicabut Allah Ta'ala. Ketika sembuh, tidak dikembalikan lagi dosanya. Semoga sakitnya segera disembuhkan Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala dengan barakah Ummul Kitab. Al-Fatihah. Yang pertama terkait dengan soft sholat untuk wanita. Kalau imamnya nanti sama-sama wanita, ini kan yang paling banyak kan laki-laki imam, makmumnya ada laki-laki ada perempuan. Andaikan imamnya itu wanita semuanya, asrama wanita atau di rumah jamaah khusus wanita, nanti imamnya sejajar atau lebih depan, sama imamnya tetap lebih depan daripada daripada makmum. Tetap namanya imam itu lebih depan daripada makmum.
mentok-mentoknya sejajar, tapi tetap yang paling bagus namanya imam itu di depan, makmum di belakangnya. Hanya saja yang membedakan itu suara. Kalau laki-laki untuk sholat maghrib, isya dan subuh dimanapun tetap disunahkan untuk suara lantang. Kalau untuk para kaum wanita, lihat-lihat. Kalau di situ memang majma'nya khusus wanita, nggak ada laki-laki yang bukan mahram, maka silakan boleh tetap disunahkan mengeraskan suara. Akan tetapi kalau di situ ada laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dianjurkan mengeraskan suara. Lebih dipelankan lagi, cukup makmum yang terdekat mendengarkan, sehingga laki-laki yang bukan mahram tidak mendengarkan dosanya. Kemudian terkait dengan gerakan 3 kali berturut-turut, memang kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Tetapi kita tidak pungkiri kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena memang ada beberapa riwayat hadis seperti pernah Nabi sholat itu awalnya di tangga atas kemudian turun ke tangga bawah. Jelas itu 3 gerakan lebih. Kemudian tadi Nabi juga memang pernah sholat kemudian berjalan beberapa langkah membukakan pintu. Baginda Nabi juga pernah ketika sholat itu menggendong Sayyidina Hasan Husain. Tentunya ketika sholat anak gendong anak kecil mesti gerakannya banyak. Sehingga dalam memahami ini ada perbedaan pendapat. Kalau para ulama mazhab Syafi'i tetap mereka memahami itu gerakannya bukan 3 kali berturut-turut, tapi ada jedanya. 2 gerakan berhenti seukuran tasbihat subhanallah, kemudian lanjut lagi. Bukan 3 gerakan berturut-turut, namanya berturut-turut langsung 1, 2, 3. Tapi kalau 1, 2 berhenti, mulai lagi 0, berarti mulai dari 1, 2. Itu pemahaman kebanyakan fuqaha mazhab Syafi'i. Kita tidak pungkiri kalau berdasarkan hadis itu ada ulama mengatakan tidak batal karena riwayat hadis yang seperti itu juga banyak. Tapi kalau ulama-ulama dari mazhab Syafi'i memahami 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan. Adapun riwayat hadis yang mengatakan Nabi membukakan pintu dan yang lain itu beliau lakukan tidak berturut-turut, ada jedanya. Pemahaman mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian yang ketiga masalah demo. Kalau pandangan fikih saya belum tahqiq, hanya saja sikap para alim ulama. Kalau ada pemerintah yang mungkin bahasa kasarnya agak zalim, kebanyakan mereka walaupun ada sebagian juga ikut demo dan yang lain, tapi kebanyakan adalah bukan ikut demo tetapi justru ikut mendoakan kebaikan, mendoakan supaya Allah Ta'ala pemimpin-pemimpin umat Islam, para pejabat-pejabatnya itu diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Kalau pejabat yang ada mungkin dikatakan tidak adil zalim, di demo ganti pejabat lagi, nanti begitu lagi, jadi tidak ada henti-hentinya. Maka banyak di kalangan ulama menghadapi pemerintah yang mungkin pandangan syar'i tidak sesuai tertib syariat, banyak zalimnya yang lain, yang mereka usahakan adalah perbaikan orangnya, sifat hatinya, amalannya, amalan rakyat dan juga amalan pejabat. Maka ada istilah di riwayat hadis mengucapkan kata-kata hak di hadapan seorang imam yang zalim. Jadi mereka menghadapi ulama-ulama yang zalim bukan di demo supaya geser turun jabatan, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak kepada pejabat yang ada, mengajak mereka untuk perbaikan sama-sama, secara batin mendoakan supaya Allah Ta'ala beri hidayah sehingga amalannya tambah baik. Walaupun kita tidak pungkiri mungkin masih ada beberapa ulama dalam riwayat sejarah yang mungkin memberontak, seperti zaman Hajjaj bin Yusuf, zaman khilafah Bani Umayyah, Sayyidina Yazid bin Muawiyah, Sayyidina Abdullah bin Zubair, mungkin dikatakan sebagai pemberontak yang usaha tidak taat kepada pemerintah sehingga sampai tingkatan memerangi, tertangkap kemudian dibunuh dalam keadaan mati syahid. Memang ada riwayat seperti itu.
Tapi juga tidak sedikit ulama yang mereka sistemnya bukan dengan cara demo atau memerangi, tetapi sistemnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar secara zahir, kemudian secara batin mendoakan supaya Allah rubah isi hatinya. Karena hakikatnya hati seseorang itu yang megang adalah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, satu pertanyaan lagi. Ya, ini Pak Ladi atau Pak? Ini kalau Pak Ladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari Pak Bambang Ustaz, yaitu tentang imam. Kita hanya berdua. Biasanya itu kalau berdua itu ada imamnya apa? Jamaah itu jajar atau sebaiknya depan belakang itu. Yang saya sarankan sebaiknya depan belakang atau agak jajar dilebihkan sedikit. Terus untuk keduanya, saya kan tidak melihat ketika jamaah itu imamnya lupa dan mengucapkan takbir waktu sujud. Nah, kebetulan kanan kiri saya itu jamaahnya tidak rapat, ya. Nah, itu saya untuk merabahnya ini sudah berdiri atau sudah duduk itu bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ketika cuman dua orang, satu imamnya satu, makmumnya satu. Bagaimana penataan safnya, sejajar atau depan belakang? Imam lebih maju sedikit, tidak depan belakang lurus pas, tetapi imam lebih depan sedikit gitu saja daripada makmumnya. Kemudian kadang-kadang yang kedua, imamnya itu suaranya pelan sekali, sehingga ini ruku apa sujud apa iktidal nggak dekat, ditambah lagi makmumnya itu juga nggak rapat, sehingga bingung ini tuh makmumnya itu gerakan imam tuh sekarang tuh sujud tapi kok sujud kok lama nggak bangun-bangun, atau sudah duduk di antara dua sujud. Terus bagaimana ini? Kembali kepada kemantapan hati mohon. Hatinya ini cara mengetahui bagaimana? Kalau meraba-raba yang lain karena jauh nggak bisa diraba juga. Istilahnya istihad ini karena nggak bisa mengetahui ya usaha mendengarkan kelihatannya posisi imam yang sebenarnya bagaimana. Kalau ternyata nanti terjadi kekeliruan, dikira sujud yang pertama, ternyata imamnya sudah sujud yang kedua. Taunya dari mana? Ketika bangun dari sujud, takbirnya kok lama sekali sampai berdiri. Berarti imamnya sudah sujud yang kedua, makmumnya baru sujud yang pertama. Bagaimana? Tinggal mengejar imamnya. Kemudian duduk, sujud yang kedua, kemudian lanjut untuk berdiri. Di ringkasnya mengetahuinya bagaimana? Mengetahuinya sikapnya bagaimana? Istihad menurut kemantapan hati. Kemantapan hati ini imamnya posisi masih sujud atau sudah bangun dari sujud. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Semoga mudzakarah yang sebentar ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, sehingga menjadi asbab nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dengan para alim ulama, khususnya Allah kumpulkan kita, susurkan kita dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.